Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjamilah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 2D dengan nomor NPM 2101116. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal tentang korupsi. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya korupsi? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Secara harfiah, korupsi atau corruption yang berasal dari bahasa Latin berarti buruk. Beberapa pakar juga menyebutkan beberapa pendapatnya tentang korupsi. Salah satunya pendapat dari Robert Klitgaard bahwasannya korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Selain itu, secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi sudah sangat meresahkan, maka banyak sekali lembaga-lembaga korupsi yang didirikan. Salah satunya yaitu United Nations Convention Against Corruption. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 bentuk. 7 bentuk tersebut diantaranya yang pertama, korupsi suap-menyuap. Suap-menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Adapun contoh dari korupsi suap-menyuap seperti ini adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap-menyuap kepada hakim dan pengacara atau advokat. Jenis korupsi yang satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang PTPK dan Pasal 12C Undang-Undang PTPK. Yang kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.
Orang atau badan jasa yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Yang keenam, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong, atau pengawas proyek. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara, atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk ke dalam jenis korupsi ini. Yang ketujuh, korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contoh dari korupsi uang negara ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Nah, perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah teman-teman menelaah apa sih yang menjadi penyebab pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Nah, menurut Gun Teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, greed atau keserakahan. Selanjutnya, opportunities atau kesempatan. Kemudian, needs atau kebutuhan. Dan exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila terbukti bersalah. Untuk mencegah agar tindak pidana korupsi tidak terjadi, menurut Catarina ada 5 upaya. Yang pertama, lakukan perbaikan sistem penganggaran, kemudian mekanisme pertanggungjawabannya yang akuntabel, selanjutnya peningkatan mutu pelaporan keuangan, kemudian menjalankan tupoksi dengan mendasarkan pada ketentuan atau standar operasional prosedur, dan optimalisasi atau penguatan pengawasan. Setelah mempelajari ini, saya harap kita semua bisa menjadi orang yang lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Kita harus senantiasa semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Mari kita wujudkan bersama negeri impian Indonesia bebas dari korupsi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.